Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Iga di pembelajaran matematika pada hari Jumat ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Boleh siapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat hal-hal yang penting di materi ini. Pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan ini masih dalam termasuk penerapan konsep barisan dan deret aritmatika geometri ya. Jadi kita belum pindah bab, kita masih melanjutkan di bab sebelumnya itu. Oke, ini adalah alasan mengapa kita harus mempelajari ini. Jadi perhitungan pertumbuhan dan peluruhan ini dapat membuat kita mengetahui kejadian yang akan datang atau kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk di 10 tahun mendatang, atau kita bisa memperkirakan kira-kira jumlah manusia yang ada di bumi ini 5 tahun ke depan itu jumlahnya berapa. Itu bisa diperkirakan menggunakan rumus pertumbuhan ini. Dan juga kita bisa mengetahui pertumbuhan sesuatu yang konsisten, seperti itu. Dan di materi peluruhan, kita juga bisa mengetahui kapan suatu benda, suatu zat itu akan habis karena terjadinya peluruhan. Seperti contoh zat radioaktif, itu bisa diperkirakan kapan akan habisnya. Lalu, nih, contohnya ada di laporan World Population Prospect 2017. Dalam kurun 8 dekade mendatang, jumlah penduduk dunia akan bertambah 3,6 miliar. Itu artinya pada 2100, pada tahun 2100, diprediksi bumi ini akan dihuni oleh 11,2 miliar penduduk. Jadi ini manfaat dari kita bisa menghitung pertumbuhan. Nah, selanjutnya pertumbuhan. Nih, anak-anak boleh mencermati dulu permasalahan berikut. Jadi, seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Apabila jumlah koloni bakteri mula-mula 100 dan setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam, peneliti ingin mengetahui jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam dan buatlah grafik dari model persamaan yang ditemukan. Oke. Misalkan dulu, U0-nya adalah jumlah koloni bakteri mula-mula. Nah, jumlah koloni bakteri mula-mula adalah 100. Yang ditanyakan adalah jumlah koloni bakteri setelah 50 jam atau U50. Yang ditanyakan jumlah bakteri setelah N jam, dan N-nya adalah lama waktunya berkembang. Karena bakteri membelah menjadi 2, maka waktu 50 jam kita dapat membuat tabel perkembangan seperti berikut ini. Nah, untuk jam pertama, jumlah koloni UN sama dengan, untuk awalnya adalah 100, dan 1 plus 100 dipangkatkan dengan N-nya adalah 50. Seperti itu. Nah, 100 itu kan 1%. 100 dari ini adalah 100% dari jumlah koloni bakterinya. Jadi, ketika dibuat persen, itu bertumbuh sebesar 100%, kan? Nah, 100% ketika dibentuk desimal adalah 100. 100 per 100 adalah 1. Nah, berarti 100 dikalikan dengan 1 plus 1 dipangkatkan dengan N itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya boleh dicermati contohnya. Contoh, berapa jumlah penduduk pada tahun 2015 ini? Nah, ini pembahasannya bisa dicermati untuk presentasi pertumbuhan penduduk. Rumusnya sama, PN sama dengan P0 dikali dengan 1 plus 1 pangkat N. Topaknya 4,5 sama dengan 3,25 dalam kurung 1 plus I 2013 dikurangi dengan 2008, atau N-nya itu adalah 5. Ke bawah bisa ditemukan I-nya adalah 6,73%.
Jadi presentasi pertumbuhan penduduknya adalah 6,73%. Nah, setelah mengetahui presentasi pertumbuhan penduduknya, kita akan mencari jumlah penduduk pada tahun 2015. Nah, berarti kita akan mencari P 2015 sama dengan P 2008 dikalikan dengan 1 plus I pangkat 2017 dikurangi 2008. Itu salah ketik ya, maaf. Itu 2008 bukan 1008. Jadi P 2008-nya berapa? Adalah 3,25. I-nya dimasukkan 6,73% dipangkatkan dengan 7 menjadi 3,25 dikalikan dengan 1,57762 sama dengan 5,13. Jadi jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 adalah sebanyak 5,13 juta penduduk. Selanjutnya adalah tentang kelurahan. Suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton, dan elektron ini terjadi sedemikian sehingga kita memiliki 1 juta neutron. Kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit? Kita tulis diketahuinya berapa? Diketahuinya adalah 5%. Itu sebagai I-nya. Dan 1 juta neutron itu sebagai jumlah awalnya. Dan 10 menit itu sebagai waktunya. Nah, misalnya banyak neutron adalah M dan presentasi peluruhan sebesar P% tiap menit, maka banyak neutron normal adalah M. Banyak neutron setelah 1 menit, M dikurangi P per 100 kali dengan M. Atau M dikali dengan 1 min P per 100. Nah, dihitung dengan banyak neutron setelah 2 menit, banyak neutron setelah 3 menit, sampai N menit. Jadi didapat rumus di bawahnya adalah M dikali dengan 1 min P per 100 pangkat dengan N. Banyak neutron setiap menitnya membentuk barisan geometri. Barisan geometri jadinya didapat UN sama dengan U1 dalam kurung 1 min P per 100 pangkat N. Dalam kasus ini M-nya adalah 1 juta neutron. Untuk P-nya ada 5%, jadi perhitungannya tinggal M-nya dimasukkan ke dalam rumus 1 juta, atau di sini juga bisa diambil U1. U1-nya adalah 1 juta, dan P-nya ada 5%. Dimasukkan ke UN sini. 1 juta dikali dengan 1 min 5 per 100 dipangkatkan dengan N. Menjadi faktor peluruhannya adalah 0,98. Jadi untuk jumlah neutron di menit ke-10 bisa dihitung dengan U10. U10-nya menjadi 598.412. Jadi neutron yang masih ada setelah N menit adalah 1 juta dikali 0,95 N, dan neutron yang masih ada setelah 10 menit adalah 598.412. Jadi peluruhan merupakan penerapan konsep barisan dan deret geometri, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang telah menyimak materi Ibu pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya Ibu melalui personal chat di WA atau di grup juga tidak apa-apa. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran matematika pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan jangan lupa membuat kuis yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Untuk kuisnya dikirimkan untuk hari ini ya, hari Jumat. Maksimal hari ini. Jadi kuisnya hanya 1 soal, kalian bisa langsung membuat dan mengirimkan lewat WhatsApp. Seperti itu. Terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan. Selamat pagi.